Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kak di sini. Di video kali ini kita bakal sedikit sharing ya soal batu bacan, bukan virus, tapi kali ini kita ke bacan dulu ya. Jadi beberapa hari kemarin ada teman kita yang komentar, katanya beliau sempat beli bacan gitu ya. Kemudian awalnya bagus nih, tetapi setelah dipakai beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, nah bacannya malah makin jadi jelek. Ya entah kapurnya naik ya, atau warnanya memudar atau ngabut dan sebagainya. Nah itu kenapa, kemudian dan solusinya itu bagaimana? Oke teman-teman, ini saya bawa beberapa sampelnya ya batu bacan, buat sharing-sharing kita nanti. Namun sebelumnya seperti biasa kita intro dulu sebentar ya. Oke teman-teman, nah ini saya sudah bawain ya beberapa sampel batu bacannya. Nah pasti dari kita pernah ada yang ngalamin, ya nggak sih, ketika kita beli batu bacan gitu awalnya bagus, kemudian dipakai beberapa bulan atau beberapa tahun, bacan tersebut jadi jelek. Dalam artian ya entah itu kapurnya naik, kemudian warnanya memudar ya, ngabut lagi. Nah itu kenapa? Karena teman-teman ya, bacan tersebut sudah mengandung unsur treatment yang banyak digunakan gitu, biasanya menggunakan treatment cairan khusus untuk batu bacan, kemudian menggunakan teknik pemanasan atau heat, sehingga batu-batu yang kualitasnya rendah gitu ya, menggunakan treatment tersebut warnanya jadi terlihat lebih solid, kemudian juga oke, makasih. Kemudian jadi kelihatan lebih bagus gitu ya. Tetapi ketika cairan itu kering lagi, maka bacan tersebut kembali kepada awalnya lagi gitu teman-teman, yaitu kualitas material yang kurang bagus, kadar kapurnya masih tinggi gitu ya, sehingga ya kembali kepada semula lagi, warnanya jadi hilang ya, jadi belang-belang lagi, entah kapurnya jadi naik lagi gitu lah. Kemudian penanganannya itu bagaimana? Untuk penanganannya sendiri teman-teman ya, itu kita kupas lagi. Kalau bacan tersebut kita tahu menggunakan treatment ya, kita kupas lagi, dikasarin, kemudian dinetralkan menggunakan air ya. Ketika sudah dinetralin beberapa hari, kita diamkan aja gitu, cairannya sudah keluar semua, nah barulah dihaluskan lagi. Akan tetapi ya itu tadi teman-teman, kualitasnya ya akan kembali pada awalnya lagi gitu. Pada dasarnya kualitas material itu sangat penting teman-teman ya, dalam artian ya kalau misalkan bacan jelek disulap jadi bagus, mungkin nggak ada bacan jelek yang harganya murah, yang harganya mahal ya, yang ada bagus semua, nggak gitu konsepnya. Tapi tetap ya itu tadi, kualitas material itu sangat penting. Pun dalam virus teman-teman, dalam virus pun ya sama gitu, ketika virus tersebut sudah mengandung unsur treatment ya, entah menggunakan treatment oiling atau heat, dia awalnya pasti bagus dulu umumnya ya. Kemudian ketika dipakai beberapa bulan atau beberapa tahun, itu warnanya jadi memudar, kemudian kapurnya naik lagi gitu ya, entah seleknya pada keluar lagi, macam-macam. Jadi pada intinya ketika batu virus ya atau bacan gitu yang sudah memiliki unsur treatment gitu ya, pasti dia awalnya bagus dulu, kemudian dipakai beberapa bulan atau beberapa tahun, dia bakal kembali kepada semula lagi. Nah kurang lebih seperti itu ya. Kemudian gimana kita cara mengetahui bacan tersebut sudah mengandung treatment atau tidak? Untuk
yang masih awam ya, atau yang belum begitu mengenali, biasanya akan sulit dibedakan teman-teman. Ya ketahuannya itu pas nanti ketika sudah dipakai oleh kita dalam beberapa bulan atau beberapa tahun itu ya, baru ketahuan. Tetapi bagi yang sudah tahu gitu ya, yang sudah biasa ya, meskipun baru lihat pasti bisa terdeteksi bacan tersebut sudah menggunakan treatment cairan atau tidak gitu ya. Dan biasanya bacan-bacan yang sudah mengandung treatment heat gitu ya, atau cairan khusus, dia akan meninggalkan flek, jejak kuning. Nah kalau udah sampai meresap ke dalam gitu, akan sulit sekali buat dikembalikan seperti naturalnya ya, istilahnya sudah rusak. Nah kalau sudah rusak ya pasti harganya jatuh. Makanya saya sering menyarankan gitu buat teman-teman ya, entah itu batu bacan ya atau batu virus, nggak usah di treatment yang aneh-aneh gitu, apalagi kalau virus tersebut harganya itu sampai puluhan juta ya, atau mahal gitu. Sangat disayangkan sekali. Itu yang nantinya akan merusak warnanya, kemudian materialnya, dan akhirnya batu tersebut jadi rusak dan nilainya jadi anjlok teman-teman. Tetapi kalau batu yang natural gitu ya, ya dia akan semakin bagus, warnanya akan semakin solid, kemudian tampilannya akan semakin glossy ya, karena sering dielus-elus. Ini baru aja jadi di Mang Dayat, bahan ini bahan awalnya teman-teman seperti ini. Kemudian kemarin saya minta tolong gosokin ke Mang Dayat, nah ini baru aja selesai. Ini sendiri varian dari bahan Hubei teman-teman, bahan wulan hua yang kemarin saya dapat waktu di kontes Jakarta itu. Nah ini baru sempat ya saya gosokin ke Mang Dayat, baru aja selesai. Ini cantik banget, ini warnanya gradasi Tosca hijau ya, karakternya mirip sekali dengan virus Persia. Uratnya dia urat keemasan, mirip sekali dengan Persia karakternya tuh teman-teman. Tapi ini varian dari Hubei ya, dari deposit wulan hua. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita beli bacan yang nggak ada salahnya kita tanya ke sellernya atau penjualnya tersebut, bacan tersebut sudah mengandung treatment atau tidak. Kalau misalkan beliau amanah gitu ya, pasti ya berbicara apa adanya kalau bacan tersebut sudah mengandung treatment gitu ya. Nah, nanti biasanya dikasih tahu cara perawatannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau bacan yang natural gitu, yang nggak ada treatment, ya dia makin bagus teman-teman, makin bagus, makin lama dia akan semakin bagus gitu ya. Nah ini contoh-contohnya nih saya bawain. Makanya saya sangat selektif lagi, terlebih lagi kalau harganya bisa dibilang itu nggak murah ya. Nah kayak ini seratnya halus banget tuh ya. Dan biasanya kalau saya beli batu bacan gitu ya, saya paling tidak harus tahu track rekornya dulu. Kemudian ini materialnya material lama atau material baru, dari situ kita paling tidak bisa ya, bisa mengidentifikasi, oh berarti batu bacan ini sudah lama di beliau dan sudah sering dipakai gitu. Semakin bagus berarti bacan tersebut tidak ada unsur treatment menggunakan cairan yang seperti tadi saya sebutkan. Nah ini kualitasnya sendiri kualitas high quality ya. Ini saya baru dapat juga, belum lama ini teman-teman ya, mungkin 1 bulan yang lalu saya baru dapat batu bacan ini dari temen gitu ya. Saya tahu track recordnya bacan tersebut berasal dari mana gitu, halus banget ya. Dan yang saya suka itu dia warnanya solid, one color, nggak ada gangguan minus sama sekali ya, kayak minus garam atau yakut, micin gitu ya dan sebagainya, minim kapur gitu, materialnya kristal. Nah biasanya kalau sering dipakai gitu ya, dia akan semakin kristal teman-teman. Nah ini sendiri ini kualitas high ya, dan ini yang kualitas mediumnya. Dia seratnya masih terlihat kasar ya,
Kemudian juga secara visual gitu teman-teman, kalau misalkan kita lihat secara langsung gitu ya, ini sangat jauh sekali di antara kedua ini ya, ini dan ini gitu, kualitas materialnya ya, sangat jauh sekali. Ini masih dibilang, saya bilang gitu ya, ini kualitasnya medium, meskipun ini satu warna juga gitu ya, dari tampilannya aja sudah kelihatan gitu ya, ini kristalnya kelihatan gitu. Meskipun ini sendiri nggak ada gangguan penyakit gitu ya, kayak tali air, garam, yakut, dan sebagainya gitu. Nah kalau yang ini saya dapat dikasih teman-teman, dikasih sama salah satu pelanggan, Kang Rafli Ebex dari Tangerang. Tadinya mau saya ganti ringnya, saya buat desain-desain kayak gini gitu ya, cuma belum sempat. Makasih Kang Rafli Ebex ya, ini bacanya masih saya simpan. Semoga sehat selalu. Nah ini juga sama teman-teman, insya Allah ya, bacan-bacan ini kualitasnya kualitas high quality semua dan natural, tidak ada unsur treatment menggunakan cairan-cairan yang dapat merusak batunya. Nah ini sengaja warnanya hijau botol, ini salah satu bacan yang warnanya gitu ya, yang jarang teman-teman. Ini materialnya juga kristal banget, enak ya, tuh kelihatannya looknya mewah banget. Nah biasanya teman-teman kalau bacan gitu ya, saya menjual bacan kepada pelanggan-pelanggan saya itu saya berikan garansi ya, garansi dalam artian silakan nanti dicek lagi gitu barangnya, apakah ada minus atau tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian saya kasih garansi juga kalau bacan tersebut mengandung treatment gitu ya, unsur treatment dipakai beberapa bulan atau beberapa tahun, bacanya jadi rusak, itu uangnya saya kembalikan 100% full. Ya tujuannya supaya beliau nyaman juga gitu ya, dan aman juga. Karena ya harganya bisa dibilang nggak murah. Ya harga ada kualitas ya, ada kualitas pasti ada harga. Kalau kata orang Jawanya, ono rego mesti ono rupo mesti nggawa rego. Jadi ya begitulah, sama halnya dengan virus gitu teman-teman. Virus yang kualitasnya bagus ya, terlebih lagi itu salah satu material yang langka gitu, ya harganya nggak murah. Cakep ya, keren. Nah ini barangkali teman-teman ada yang minat, silakan. Ini dimensinya saya lupa. Ini bacan dari material doko ya, material lama, seratnya halus banget, nggak ada minus sama sekali. Warnanya one color, dia warnanya blue screen, size-nya mumbul. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri secara langsung gitu ya. Kalau sistem transaksinya kita deal, kemudian bayar transfer, barang nanti saya kirim, setelah sampai silakan dicek gitu ya, kemudian dipakai. Yang seperti saya sebutkan tadi, apabila bacan tersebut rusak ya, makin jelek, uangnya nanti saya kembalikan 100%. Seperti itu ya, biar beliau nyaman dan aman. Itu teman-teman ya. Ini keren. Saya lupa ini dimensinya berapa. Udah sempat saya ukur ya, dan sempat saya bikinin video shotnya. Nah sedangkan yang ini sendiri, ini bukan dari bacan teman-teman, ini saya dapat dari teman lama. Ini sendiri varian dari Chrysoprase chalcedoni yang berasal dari Arizona, Green Apple ya, atau nama pasarnya Green Apple Arizona. Ini sekilas ya, kalau yang ini mirip sekali dengan Garut, dia seratnya seperti Garut gitu ya, warnanya juga seperti Garut, tetapi ini bukan berasal dari jenis batu Garut, karena basicnya batu Garut sendiri itu ialah berasal dari fosil kayu teman-teman, fosil kayu yang mengkristal, ada yang PW nya, ada yang hijaunya gitu ya. Sedangkan ini jenis dari bebatuan, dalam artian bukan dari mineral kayu ya awalnya. Jadi
ketika dilihat secara detail ya tetap memiliki perbedaan. Ini yang sering saya pakai. Dan ini saya mau sepilin juga. Ini salah satu saya baru dapat juga beberapa hari yang lalu. Ini varian atau jenis dari batu permata ruby, teman-teman. Ini ruby ini ya apa? Burma, sorry. Ini jenis ruby Burma. Warnanya cantik sekali. Ya warnanya pinkish red dan ini menurut saya unik. Uniknya dia ada pamor mata nih teman-teman, tegas banget di tengah, presisi gitu ya. Kemudian juga kualitasnya oke dan size-nya juga besar untuk sekelas batu permata. Ini beratnya sendiri 16 karat. Kemarin sudah sempat saya copot ya, kemudian saya timbang. Ini beratnya di 15,9 sekian, hampir 16. Dan ringnya sendiri ini sudah dipakein ring custom, teman-teman, mewah sekali. Tuh ya, ini salah satu koleksi yang baru saya dapat, ya dijual juga kalau ada buyer yang tepat gitu ya, atau yang pas. Ruby Burma pamor mata dewa, beratnya sendiri ini 16 karat, asalnya dari Burma, dan harganya sendiri ini di 25 juta negotiable. Nanti negonya di WA aja ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau batu-batu yang lain gitu ya, saya untuk pelengkap koleksi sendiri aja sih, pribadi gitu ya, kolekdol lah istilahnya seperti itu. Karena saya sendiri spesialisnya atau lebih spesifiknya itu di virus. Cuma ya kadang kepingin aja gitu, kepingin punya bacan, kepingin punya batu yang lainnya kayak akik gitu ya, karang nunggal, atau yang lain kayak ini chrysopras dan macam-macam. Dan ini, nah ini baru aja selesai nih teman-teman. Ini baru selesai saya gosok di Mang Dayat tadi. Ini varian dari virus Mesir biru ceplok kuro. Baru aja saya rapihin ya. Jadi kalau virus Mesir itu dari asalnya sudah dibentuk, biasanya bentuknya itu setengah jadi, kemudian nyampe di sini ya di Indonesia itu di cutting ulang atau disempurnakan lagi. Nah ini barusan selesai, habis saya cutting ulang, saya rapihin gitu ya, biar proporsinya lebih enak, proporsi ceploknya gitu ya, size-nya, dan nanti tinggal di custom aja. Ini barangkali teman-teman ada yang mau, monggo. Ini juga saya jual juga kok. Kalau ada yang mau ya silakan. Ini dimensinya sendiri berapa ya? Sebentar saya ukur. Sigmatnya. Nah, ini virus Mesir biru ceplok kuro, dimensinya ada di 18,9 ya, 19, kemudian lebarnya sendiri di 14,9 dan tingginya sendiri di 10. Untuk harganya sendiri, ini harganya 1,5 juta aja. Silakan barangkali teman-teman ada yang minat, nanti langsung ke WA aja ya, di screenshot kemudian di WA ke nomor saya boleh, ke nomornya Teh Ana juga boleh. Mau di custom sendiri silakan ya, nanti berkreasi mau di custom kayak gimana ringnya gitu ya, berkreasi sendiri, atau sekalian mau nanti di custom di saya juga monggo. Cuma antrinya agak lama ya, karena masih banyak sekali pesanan antrian dari pelanggan-pelanggan yang sebelumnya. Oke, dan satunya lagi ini nih, ini baru aja selesai. Ini yang tadi saya sebutkan ya, ini varian dari material wulan hua teman-teman. Sepintas mirip sekali, karakternya ada kemiripan gitu ya dengan virus yang berasal dari Iran atau Persia. Namun ini sendiri berasal dari deposit Hubei, lebih tepatnya dari jenis wulan hua. Cantik sekali. Ini hasil karyanya Mang Dayat. Selanjutnya nanti saya buatkan ring customnya. Ini barangkali teman-teman ada yang minat juga monggo silakan. Yang ini virus Hubei serat emas gradasi Tosca hijau. Untuk dimensinya sendiri, ini dimensinya ada di
24 ya, kemudian lebarnya sendiri di 13, 24 13, dan tingginya sendiri di 10. Dan untuk harganya sendiri yang ini harganya di saya samakan deh, nggak apa-apa ya, udah saya samakan aja 1,5 juta juga, sudah free ongkir ya. Nah, mau di custom di saya boleh, atau mau di ringin sendiri juga monggo ya. Tapi kalau belum laku ya nanti saya buatkan ringnya, saya custom. Nah ini yang kerikil-kerikil nih teman-teman. Ini yang, nah ini dari bahan yang ini nih tadi. Nah, tuh. Ini masih satu jenis teman-teman. Ini roundnya, bahannya gitu ya, kayak gini gitu. Kalau ini sudah saya amplas ya, halusin. Nah sedangkan bawahnya sendiri ini masih kasar, masih dari alamnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya review singkatnya. Ya, jadi gitu, barangkali teman-teman punya batu bacan, kemudian batu bacannya itu tiba-tiba kapurnya jadi naik ya, atau rusak. Solusinya bagaimana? Ya harus dilepas lagi kalau sudah naik ring ya, dilepas lagi, kemudian dibawa ke tukang gosok, dikasarin lagi, kemudian direndam beberapa hari biar cairan-cairannya gitu ya pada keluar semua. Ketika sudah netral, dikeringkan, nah baru dipoles ulang, dihaluskan. Cuma biasanya kalau yang sudah rusak gitu ya, yang sudah flek kuning ya, itu susah teman-teman kembalinya, karena materialnya ya seperti itu ya, kualitas material low atau kualitas material yang kurang bagus. Oke, sekian dulu, terima kasih, semoga sehat selalu dan salam lestari Akik Nusantara.